Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 39. Di istana, si Rajasa pun kemudian memberikan sedikit keterangan tentang orang yang dikejarnya itu. Sri Rajasa pun memperingatkan kepada setiap prajurit, bahwa mereka tidak boleh lengah selagi Singasari tampaknya berada di puncak kejayaan. Ternyata ada juga kekuatan di luar istana ini yang perlu diperhitungkan, berkata Sri Rajasa. Meskipun tidak sampai pada batas yang membahayakan. Tetapi orang berkerudung itu pasti tidak berdiri sendiri. Namun dengan demikian, Tojaya tidak lagi mencari-cari orang di dalam istana Singasari. Ia tidak mencari tempat untuk meletakkan tuduhannya. Bahkan dengan demikian, perwira yang menjadi guru bersama dari Tojaya dan Anusapati itu pun dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun tidak habis berpikir siapakah orang-orang aneh yang juga berkerudung hitam itu. Seandainya Mahisa Agni tidak ada di istana saat itu, maka semua sorotan pasti akan diarahkan kepadanya. Tetapi saat itu Mahisa Agni ada di istana, bahkan bersama-sama dengan Sri Rajasa mengikuti bayangan yang kehitam-hitaman. Beberapa waktu, cerita tentang orang berkerudung hitam itu masih saja membayangi Singasari. Namun lambat laun, cerita itu pun menjadi semakin pudar, dan akhirnya tidak lagi banyak dibicarakan orang. Meskipun demikian, Sri Rajasa sudah memerintahkan, agar setiap prajurit bersiaga menghadapi setiap kemungkinan. Peristiwa itu pasti tidak berdiri sendiri, berkata Sri Rajasa kepada para panglima dan senapati serta para perwira prajurit Singasari. Dan peristiwa berikutnya lah yang perlu mendapat pengamatan saksama. Kalian harus mendapat gambaran di seluruh Singasari, kekuatan yang tersembunyi, yang selama ini seolah-olah tidak pernah kita perhatikan. Demikianlah, pembicaraan di dalam istana Singasari pun segera beralih kepada persoalan Anusapati. Tiba-tiba saja terbetik berita, bahwa putra mahkota akan segera kawin. Berita itu telah disambut oleh rakyat Singasari sebagai suatu berita yang besar. Apalagi ketika kemudian disusul berita, bahwa bukan saja Anusapati, tetapi telah dibicarakan pula saat perkawanan putra Sri Rajasa yang lain, tetapi bukan Tojaya, justru Mahisa Wongateleng. Anusapati sendiri tidak pernah mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya kepada ayahanda Sri Rajasa. Segala keputusan sidang para pemimpin pemerintahan yang mengatur tata kehidupan putra mahkota, yang sudah disahkan oleh Sri Rajasa menjadi keharusan yang mengikat. Demikianlah, maka kini putra mahkota telah menjadi pokok pembicaraan dalam sidang-sidang pimpinan pemerintahan di Singasari. Tidak seorang pun yang menolak pendapat Sri Rajasa, bahwa sebaiknya putra mahkota segera kawin, dan hidup sebagai seorang yang sudah berkeluarga, seorang yang sudah masak untuk berdiri sendiri. Dalam hubungannya dengan jabatannya, maka putra mahkota akan mendapat tugas-tugas tertentu dari ayahanda Sri Rajasa. Yang pada umumnya seorang putra mahkota akan diangkat menjadi senapati perang, sebelum pada saatnya ia akan menjabat sebagai seorang raja apabila ayahanda tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya. Namun bagaimanapun juga memang terasa pada Anusapati, bahwa saat perkawinannya itu ditentukan oleh ayahanda bukan tanpa bayangan maksud tertentu. Meskipun demikian, ia wajib patuh dan harus menjalani tanpa menyanggah apabila ia tidak ingin mengalami kesulitan di dalam istana Singasari yang semakin lama menjadi semakin megah itu. Hanya kepada Pamanda Mahisa Agni sayalah Anusapati dapat menyampaikan seluruh hatinya. Kepedihan yang selama ini tersimpan di dalam dadanya, lambat laun mengalir pula sampai tuntas. Bahkan sebagian dari beban yang berat itu, apabila sudah tidak tertahankan lagi, Anusapati selalu pergi ke taman menemui juru taman yang bernama Sumekar. Sebelum ia sempat menemui Mahisa Agni, maka Sumekarlah orang yang pertama-tama mendapat pengaduan daripadanya, meskipun tidak sebanyak yang disampaikannya kepada Mahisa Agni. Namun yang sedikit itu ternyata telah dapat mengurangi beban yang sangat berat di dalam hatinya, sehingga hampir tidak tertanggungkan lagi. "Paman," berkata Anusapati kepada Sumekar, "aku tidak tahu apa yang akan terjadi kelak, sesudah aku menjalani saat-saat perkawinan yang telah ditentukan itu." Sumekar tidak dapat segera menyahut. Tetapi ia dapat mengerti, betapa berat beban yang ditanggungkan oleh putra mahkota itu. Dan Anusapati pun berkata selanjutnya, "Tetapi agaknya Paman Mahisa Agni pun berkeras hati,
agar aku tidak berusaha untuk mengelakkan tugas ini, meskipun aku sudah menyampaikannya kepada Paman Mahisa Agni, akibat dari perkawinan itu. Hamba juga sudah menduga tuanku, bahwa sulitlah bagi tuanku, untuk tetap bersembunyi seperti sekarang ini. Sebab sebagai seorang senapati tuanku akan langsung bersentuhan dengan pedang dan prajurit. Tuanku pasti akan menjadi seorang senapati perang. Di zaman yang tentram seperti saat-saat ini, maka musuh utama bagi para senapati adalah kejahatan. Dan kejahatan itu kadang-kadang ada di dalam lingkungan kita sendiri, bahkan kadang-kadang ada di dalam hati kita. Ya. Itulah yang aku bingungkan. Pada suatu saat aku pasti harus menjalani tugas-tugas pendadaran. Mungkin aku harus datang ke telatah-telatah yang kurang tenteram. Ke telatah-telatah yang banyak diganggu oleh penjahat. Berat atau ringan nilai dari pendadaran itu tergantung dari Ayahanda Sri Rajasa sendiri. Hamba tuanku. Dan di dalam pendadaran banyak hal yang dapat terjadi. Mungkin tuanku harus menjalani pendadaran yang terlampau berat dengan pamrih-pamrih tertentu. Tetapi mungkin juga tidak. Namun di dalam dada ini, kita sudah menyimpan berbagai macam tanggapan yang buram, yang barangkali tidak akan pernah terjadi. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya ia tidak gentar sama sekali seandainya ia harus mengalami pendadaran yang betapapun beratnya. Mungkin ia akan dikirimkan ke seberang lautan untuk meyakinkan hubungan kesatuan antara daerah-daerah seberang lautan dengan daerah yang ada di dalam lingkungan kebulatan kepulauan ini. Bahkan untuk datang ke negeri tetangga dalam hubungan apapun juga. Atau menumpas segala macam penjahat yang ada di lingkungan Singasari dan daerah-daerah di dalam lingkungan kesatuannya. Tetapi yang masih membingungkannya, bagaimana mungkin ia masih harus tetap menjalankan peranannya sebagai seorang putra mahkota yang bodoh dan malas. Kalau ia benar-benar menemui bahaya di dalam pendadarannya, apakah ia harus berpangku tangan, atau berpura-pura tidak mampu melawan atau mengatasi kesulitan? Bagaimana apabila ia melihat ujung tombak meluncur ke dadanya? Apakah ia harus membiarkannya dan berpura-pura tidak mampu mengelak, tetapi yang karena itu, akibatnya nyawanya benar-benar terbang? Pertanyaan itulah yang selalu memberati hatinya. Ketika ia mengemukakannya kepada Sumekar, maka Sumekar pun hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Akhirnya datanglah kesempatan Anusapati bertemu dengan pamandanya Mahisa Agni. Seperti apa yang dikatakannya kepada Sumekar? Meskipun pernah juga dikatakannya kepada Mahisa Agni, namun kali ini Anusapati mohon, agar pamannya memperhitungkan hal itu pula. Anusapati, berkata Mahisa Agni. Jika kau sudah berdiri sendiri, dan pada saatnya kau harus melakukan kewajiban keprajuritan sebagai lazimnya putra mahkota di masa penempaan diri menjelang masa penobatan menggantikan ayahanda, maka kau tidak perlu menyembunyikan kemampuanmu. Kau dapat mencari dalih apapun untuk mendapatkan waktu seolah-olah kau sedang mesu diri dalam olah kanuragan, sebelum kau menjalani pendadaran. Kau mengerti? Dan dalam masa-masa itu Tojaya akan terus berlatih di bawah bimbingan gurunya yang kasar itu. Pada saatnya Tojaya pun akan menjadi seorang yang perkasa, tetapi dalam keadaan yang agak berbeda. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti maksud baik pamannya. Ternyata pamannya pun telah memperhitungkan apa yang dapat terjadi atas dirinya kelak. Namun agaknya bukan saja Mahisa Agni, tetapi juga Sri Rajasa pasti telah memperhitungkan apa yang akan terjadi. Sri Rajasa pasti mempertimbangkan bahwa pada suatu saat akan datang masanya, Tojaya menjadi seorang prajurit Linui. Setelah itu, tidak seorang pun tahu apa yang akan dilakukan atas putra-putranya. Apakah akan datang suatu kemungkinan yang jarang sekali terjadi, bahwa seorang putra mahkota akan diganti oleh saudaranya? Namun bagi Mahisa Agni, hal serupa itu tidak akan dapat terjadi. Anusapati adalah putra yang lahir dari permaisuri. Terlebih-lebih lagi, warisan atas Singasari didapatkannya dari Kendedes yang mewarisi tahta suaminya, meskipun saat itu masih berpangkat aku. Apabila Sri Rajasa akan memaksakannya di saat-saat ini, maka sudah tentu ia tidak akan dapat tinggal diam. Tetapi kenapa aku ikut dibingungkan oleh hal ini, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Tetapi Mahisa Agni tidak berani mencari jawabnya. Sebagai seorang kesatria ia memang harus menegakkan kebenaran dan kelurusan. Tetapi bagi Mahisa Agni soalnya bukan hanya sekedar tugas kekesatriaannya. Ada sesuatu yang lebih dalam mendorongnya untuk berdiri di belakang putra Kendedes ini. Akhirnya, maka hari-hari yang dinanti-nantikan oleh rakyat Singasari itu pun datang.
Sri Rajasa menyelenggarakan peralatan perkawinan bagi putra mahkota. Seluruh negeri Singasari menyambut hari yang telah menentukan satu titik dari perjalanan hidup Anusapati. Saat ia meninggalkan suatu masa menginjak pada masa berikutnya. Untuk sepekan Singasari dimandikan oleh kemeriahan suasana perkawinan putra mahkota. Hampir setiap pintu gerbang padukuhan dan regol-regol halaman dihiasi janur kuning. Dedaunan yang berwarna hijau, merah dan kuning. Rontek, umbul-umbul dan panji-panji berkibaran di setiap penjuru. Apakah perkawinan Putranda Mahisa Wongateleng diurungkan? Bertanya seseorang kepada kawannya di gardu yang terang benderang. Tentu tidak. Tetapi tidak pantas apabila tuanku Mahisa Wongateleng dikawinkannya sekarang juga. Umurnya masih terlampau muda. Aku dengar, setahun lagi Sri Baginda akan menyelenggarakan peralatan pula. Tuanku Mahisa Wongateleng. Setahun lagi, kawannya bergumam. Setahun adalah waktu yang singkat bagi umur manusia. Kalau saat ini umur tuanku Mahisa Wongateleng masih terlampau muda, maka setahun lagi umur itu baru bertambah satu. Tetapi yang satu itu telah membuatnya bertambah tua, maksudku bertambah dewasa. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memang mendengar juga, bahwa dua putra Sri Rajasa yang akan menginjak saat-saat perkawinannya adalah putra permaisuri, meskipun ada juga putra dari istrinya yang lain yang juga sudah menginjak usia dewasa. Demikianlah segenap rakyat Singasari menyambut hari-hari perkawinan putra mahkota itu dengan riang gembira, meskipun para prajurit tidak lengah mengawasi segala kesibukan peralatan di segenap penjuru. Bayangan tentang orang-orang berkerudung hitam masih selalu tergores di setiap dada para perwira dan panglima kesatuan-kesatuan yang ada di Singasari. Kehormatan di hari perkawinannya, membuat Anusapati justru semakin bertanya-tanya. Apakah sebenarnya yang telah terjadi atas dirinya itu seperti sebuah ceritera di dalam mimpi saja? Mimpi yang kadang-kadang menakutkan, mengerikan tetapi juga menggembirakan. Mimpi yang kadang-kadang tanpa disadari telah menitikkan air mata, tetapi kadang-kadang juga melukiskan senyum di bibir untuk sesaat. Setelah hari-hari perkawinan selesai, dan setelah janur-janur kuning menjadi layu, maka mulailah kehidupan yang wajar kembali menyelubungi Singasari. Regol-regol dan gerbang-gerbang padukuhan telah mulai gelap dan jalan-jalan pun menjadi sunyi di malam hari, seperti kehidupan yang telah berlangsung sebelumnya. Namun bangsal Anusapati di dalam halaman istana tidak lagi sesunyi sebelumnya. Kini Anusapati mempunyai kawan untuk berbincang. Bukan sekedar seorang emban yang baik hati, seorang emban yang sebenarnya mendapat tugas yang sebaliknya dari yang dilakukannya. Tetapi Anusapati tidak akan lama tinggal di bangsal itu. Sebuah bangsal yang baru telah dibangun dengan halaman dan dinding tersendiri, tepat di sisi istana. Bangsal yang terpisah itu bagaikan istana kecil yang berdiri sendiri dengan segala kelengkapannya. Tuanku terlampau memanjakan anak itu, Ken Umang bergumam di bangsalnya ketika Sri Rajasa berkunjung kepadanya. Kenapa? Tuanku telah membangun istana yang lebih indah dari istana hamba ini. Ukiran yang disungging halus, serta permadani yang berwarna cemerlang. Apakah kelebihan anak itu dari anak-anak hamba? Dan apakah tuanku sudah melupakannya, bahwa sebenarnya anak itu? Cukup, potong Sri Rajasa sambil bangkit berdiri. Tuanku. Apakah tuanku tidak lagi menghiraukan kata-kata hamba? Apakah kini permaisuri itu telah berhasil membujuk tuanku dengan rayuan sedihnya? Sudahlah Ken Umang, aku tidak pernah berbuat lebih dari yang seharusnya aku lakukan atas Anusapati yang kini menjadi putra mahkota. Adalah tidak pantas sama sekali, bahwa rumah baginya itu sekedar sebuah gubuk yang miring. Meskipun seandainya aku tidak ingin berbuat demikian, tetapi keharusan sikap seorang maharaja harus aku lakukan untuk meniadakan prasangka orang banyak. Semakin keras tindakan akan kita atas anak itu, maka ia akan menjadi semakin dekat dengan hati rakyat. Ken Umang menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangkat alisnya ia memandang Sri Rajasa yang duduk di atas permadani yang berwarna cerah. Permadani yang tidak didapatkan di bangsal-bangsal yang lain di dalam istana itu. Tuanku, berkata Ken Umang kemudian. Tuanku memang sudah sewajarnya berbuat sebagai seorang maharaja yang adil. Justru karena itu tuanku harus berbuat adil pula terhadap putra-putra tuanku. Kalau hamba bukan seorang permaisuri itu adalah karena hamba barangkali tidak secantik tuanku permaisuri atau tidak sepandai tuanku permaisuri melayani tuanku. Tetapi itu bukan kesalahan Toh Jaya atau anak-anak hamba yang lain. Aku sudah tahu Ken Umang.
Tetapi apakah sebenarnya yang kau inginkan? Apakah sudah waktunya kita akan mengawinkan Tohjaya seperti Anusapati dan sebentar lagi Mahisa Wongateleng? Bukankah kau mengerti, kenapa aku tidak melakukan hal itu, dan justru untuk kepentingan Tohjaya? Setelah Anusapati kawin maka sampailah saatnya ia mempersiapkan dirinya dengan tugas-tugas keprajuritan, meskipun hal itu dapat dilakukan sebelumnya. Tetapi karena setiap orang menganggap ia belum siap, maka hal itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun setelah ia kawin, maka tidak akan ada alasan lagi untuk menunda setiap pendadaran baginya, karena ia sudah cukup dewasa, dan sampai pula pada batasnya, bahwa seseorang yang sudah berumah tangga, harus mempunyai tanggung jawab atas dirinya dan keluarganya. Dengan demikian Anusapati tidak akan mengingkari lagi tugas-tugas keprajuritan sebagai lazimnya putra mahkota. Bahkan ada juga seorang putra mahkota yang sudah membuktikan keperwiraannya sebelum ia melakukan perkawinan. Sri Rajasa berhenti sejenak. Lalu, kemudian apabila Anusapati melakukan kegagalan-kegagalan, akan datanglah saat-saat yang kita harapkan. Kita tidak akan dapat dengan begitu saja menggantinya dengan orang lain. Apalagi ia mempunyai saudara laki-laki yang lahir dari permaisuriku. Tuanku selalu menyebut permaisuri. Bukan aku saja. Tetapi setiap orang akan menyebutnya. Tetapi juga setiap orang tahu siapakah Anusapati itu? Apakah sudah sepantasnya tuanku menurunkan warisan kepada orang lain bagi tuanku? Akulah yang paling sakit apabila aku mengenangnya, bahwa Anusapati itu bukan anakku. Tetapi aku tidak berdiri sendiri. Aku adalah seorang maharaja. Dan Singasari mempunyai ratusan ribu orang yang akan memperhatikan setiap tingkah lakuku. Ken Umang menundukkan kepalanya. Aku akan berbuat sebaik-baiknya, tetapi dengan hati-hati seperti apa yang pernah aku lakukan sehingga aku dapat sampai ke tingkat yang sekarang. Apa yang sudah tuanku lakukan? Berbuat dengan hati-hati dan sabar. Ken Umang tidak menyahut lagi. Dibiarkannya Sri Rajasa duduk termenung sejenak, sebelum dipersilahkannya Maharaja Singasari itu bersantap di bangsalnya. Demikianlah pengharapan memang telah membakar hati Ken Umang. Semula ia hanya sekedar ingin menjadi seorang yang melampaui kedudukan orang biasa, dapat melepaskan sakit hatinya karena Mahisa Agni telah tidak mengacuhkannya. Dengan mengorbankan segalanya, ia berhasil menjadi istri Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi, dan bahkan melahirkan putra-putra laki-laki dari perkawinan itu. Tetapi keinginan-keinginan yang melambung tinggi tidak terbatas sampai pada tingkat yang semula dikehendaki. Akhirnya ia ingin memiliki segala-galanya. Memiliki Ken Arok sepenuhnya dan lebih dari itu, ia ingin memiliki Singasari. Itulah sebabnya ia berharap bahwa Tohjaya memiliki kelebihan yang dapat memikat hati rakyat. Apabila antara Anusapati dan Tohjaya terdapat banyak sekali perbedaan tingkat ilmu dan kemampuan kanuragan dan kecerdasan, maka akan datang saat itu dengan sendirinya, karena rakyat Singasari akan pandai memilih siapakah yang paling pantas untuk menjadi pelindungnya. Tetapi Ken Umang tidak mengetahui kegelisahan yang selalu membayangi Ken Arok yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Meskipun Ken Arok merasa selalu mendapat perlindungan dan pertolongan dari kekuasaan yang tidak kasat mata, namun ia tidak dapat mengingkari bahwa sesuatu yang melampaui kekuasaan lahiriah ada pula di dalam diri Ken Dedes. Meskipun Ken Dedes, permaisurinya, seorang yang lebih banyak diam dan menurut, namun apabila pada suatu saat ia bersikap, datanglah pengaruh pribadinya yang tiada taranya. Ken Arok pernah melihat cahaya yang memancar dari tubuh permaisuri itu. Bukan sekedar sekali dua kali. Sejak pertama kali ia melihat, di taman yang dibangunkannya di Padang Karautan, sejak masih berkuasa Aku Tunggul Ametung, maka kemudian berkali-kali ia melihat cahaya serupa itu. Di saat-saat ketegangan memuncak di hati Ken Dedes, di saat-saat dadanya sudah penuh dengan endapan-endapan persoalan yang tidak dapat diungkatnya, seperti juga di saat-saat kegembiraan yang memuncak, maka cahaya itu seakan-akan tampak pada mata hatinya. Tentu tidak pada mata wadaknya, karena tidak setiap orang dapat melihatnya. Ken Arok pernah mendengar dari seorang Brahmana yang sakti, perempuan yang demikian adalah perempuan yang akan menjadi lantaran menurunkan pimpinan atas tanah ini. Dan perempuan itu adalah Ken Dedes, bukan Ken Umang, desis Ken Arok kepada diri sendiri. Meskipun kadang-kadang Ken Arok mencari kebesaran pada dirinya sendiri, dan mencoba berkata di dalam hatinya, apakah kebesaranku tidak dapat mengatasi kebesaran Ken Dedes untuk merampas kekuasaan pada tanah ini?
Tetapi Ken Arok selalu dibayangi oleh keraguan-raguan. Meskipun ia tidak pernah mengatakan kepada Ken Umang, namun selalu terngiang-ngiang di telinganya kata-kata Brahmana itu. Dan ia pun selalu bertanya kepada diri sendiri. Apakah Tojaya cukup besar untuk mengusir keturunan Ken Dedes itu? Demikianlah, meskipun Ken Umang tidak selalu mengatakan tuntutannya, tetapi terasa juga pada Ken Arok, bahwa setiap kali cahaya matanya memohon kepadanya, janji yang meskipun juga tidak pernah diucapkan berterus terang atas tanah Singasari. Meskipun demikian, Ken Arok masih juga selalu mencoba untuk mengatasi guratan kekuasaan yang tidak kasat mata, apabila mungkin mencari peluang-peluang yang dapat membelokkan garis yang telah tergores atas tanah ini. Kenapa harus Ken Dedes? Setiap kali ia berdesis. Dan itulah kelemahan kemanusiaan Ken Arok menanggapi gerak alam yang besar. Ia ingin membuat yang kecil untuk menentukan yang besar dan ia akan mulai dari dirinya, keluarganya dan kekuatan yang tersimpan padanya. Tetapi Ken Arok melupakan bahwa kekuatan yang ada pada dirinya bersumber pada kekuatan tunggal yang menggerakkan semesta yang besar. Nafsu kemanusiaannya yang terbakar oleh kehangatan nafas perempuan yang bernama Ken Umanglah yang membuat Ken Arok yang memiliki pancaran kekuatan dalam alam kecilnya, merasa berhak untuk menentukan gerak alam yang besar. Dan ia melupakan bahwa yang kecil hanyalah merupakan bagian yang besar, karena ia ingin menempatkan dirinya pada pusat gerak semesta ini. Tetapi Ken Arok sebagai manusia memang sangat kerdil. Pengetahuannya tentang semesta tidak lebih dari hitamnya kuku. Apalagi pengetahuannya tentang sumber kekuatan dan kekuasaan yang tunggal atas semesta itu. Demikianlah. Maka dari hari ke hari, Ken Arok yang bergelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi itu selalu dipengaruhi oleh bayangan masa depan Singasari menurut seleranya. Anusapati yang diketahuinya dengan pasti sebagai keturunan Aku Tunggul Ametung itu memang sama sekali tidak menarik baginya. Tetapi ia tidak mempunyai cara yang tepat untuk menyingkirkannya. Apalagi ia sadar bahwa di Singasari masih ada Mahisa Agni yang akan dapat menjadi pelindung putra mahkota itu. Tetapi saat itu akan datang, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Meskipun demikian, disimpannya semua rencana itu di dalam hatinya rapat-rapat. Ketika istri Anusapati mulai mengandung, maka datanglah saat Anusapati menempuh kehidupan sebagai seorang yang sudah berkeluarga. Seorang yang bakal menjadi ayah. Yang sedikit demi sedikit harus mempertanggungjawabkan kehidupan keluarganya, di dalam kesatuan kewajibannya sebagai seorang putra mahkota. Karena itu, sedikit demi sedikit, Anusapati mulai memasuki lapangan kewajibannya. Sebagai calon maharaja, Anusapati mula-mula menempatkan dirinya pada kesatuan prajurit yang dipilih untuknya oleh para pemimpin pemerintahan dan para panglima. Aku titipkan Anusapati kepadamu, berkata Sri Rajasa kepada panglima pasukan yang bertugas di Medan. Ia kelak bukan saja akan menjadi senapati dari sepasukan segelar sepapan, tetapi akan menjadi senapati dari seluruh rakyat Singasari. Karena itu, ia harus mulai melatih dirinya dalam tanggung jawab yang sebenarnya. Sri Rajasa berhenti sejenak. Lalu, seharusnya Anusapati harus mulai lebih awal dari saat ini. Tetapi kelemahan hati dan wadaknya, memberikan pertimbangan angan lain kepadaku, sehingga sampailah pada suatu batas yang tidak dapat ditunda lagi. Panglima pasukan tempur Singasari menundukkan kepalanya dalam-dalam. Namun sekilas ia memandang wajah panglima pasukan pengawal yang duduk di sampingnya. Sebenarnya sangat berat bagi panglima itu untuk menerima Anusapati di dalam pasukannya. Putra mahkota yang masih terlampau hijau dan mentah itu akan menjadi beban yang sangat berat baginya. Sudah tentu bahwa ia harus mempertanggungjawabkan keselamatannya di dalam setiap tugas yang dilakukannya. Panglima pasukan pengawal. Panglima pasukan pelayan dalam dan para perwira pasukan dari kesatuan yang lain menarik nafas dalam-dalam. Mereka tidak terbebani perlindungan bagi putra mahkota, yang bagi sebuah kerajaan besar seperti Singasari, bukannya pekerjaan yang mudah. Perlakukan ia sebagai seorang prajurit, berkata Sri Rajasa kemudian. Agar ia dapat merasakan pahit getirnya kehidupan seorang prajurit. Setingkat demi setingkat ia akan mengalami menjadi senapati perang dalam suatu pertempuran yang sebenarnya. Ia harus mengalami berbagai macam suasana kehidupan di medan, dan Anusapati pulalah yang pada suatu saat akan bertindak sendiri bersama pasukan yang dipimpinnya. Sri Rajasa berhenti sejenak. Dilihatnya Anusapati yang menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian ditatapnya mata Tojaya yang berkilat-kilat. Pada saatnya, berkata Sri Rajasa. Bukan saja Anusapati.
Meskipun putra mahkota tidak ada duanya, namun setiap putra Sri Rajasa akan mengalaminya. Pada suatu saat Tojaya, Mahisa Wongateleng dan adik-adiknya. Mereka kini sedang mengalami penempaan olah kanuragan sebaik-baiknya. Bahkan pada suatu saat, Anusapati harus ada di tengah-tengah armada laut yang kini sedang dibangun sebaik-baiknya. Di saat lain, ia harus menjelajahi hutan dan gunung di seluruh daerah Singasari untuk mengenal daerah yang akan diperintah kelak, sambil memandang Anusapati yang tunduk, Sri Rajasa bertanya. Kau mengerti Anusapati? Anusapati menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Jawabnya. Hamba ayahanda. Nah, mulailah sejak sekarang. Kau bukan lagi anak-anak yang hanya sekedar bermain-main di pertamanan atau berlatih di arena perguruan. Kini kau akan terjun ke dalam dunia yang sebenarnya. Dunia yang memiliki aneka ragam bentuk dan warna supaya kau menemukan pengalaman daripadanya setelah kau mempelajari gambarnya di dalam batas-batas dinding istana. Anusapati mengangguk dalam-dalam. Ia sama sekali tidak terkejut mendengar perintah itu. Seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni, bahwa pada suatu saat ia harus terjun sebenarnya di kalangan keprajuritan. Di kalangan itu memang sukarlah baginya untuk menyembunyikan kemampuan yang ada padanya apabila ia benar-benar menghadapi bahaya. Tetapi aku akan berada di antara para prajurit, berkata Anusapati di dalam hatinya. Aku dapat menyejajarkan diri dengan para prajurit itu. Kecuali apabila terpaksa aku harus berbuat lebih banyak daripadanya. Demikianlah maka di hari-hari berikutnya Anusapati sudah tidak berada lagi di istana. Dengan berat hati ia mohon diri kepada Ibunda Permaisuri dan kepada istrinya yang sedang mengandung. Kapan Kakanda pulang? Bertanya istrinya. Aku tidak dapat mengatakan, kapan aku akan pulang. Tetapi setiap kesempatan yang ada, aku akan datang ke bangsal ini. Aku sudah menitipkan kau kepada Ibunda Permaisuri. Katakan kepada Ibunda apa yang ingin kau katakan. Ibunda mengerti keadaan kita berdua sebaik-baiknya. Hamba Kakanda. Adinda akan selalu menunggu. Dan kau harus mengerti bahwa kau adalah istri seorang prajurit. Aku sekarang seorang prajurit, meskipun aku putra mahkota. Hamba Kakanda. Adinda Mahisa Wongateleng akan banyak membantu. Kalau kau memerlukan sesuatu, katakan kepadanya. Ia akan membantumu. Tetapi kalau ia tidak dapat melakukannya, Adinda Mahisa Wongateleng akan menyampaikannya kepada Paman Mahisa Agni. Kenapa Paman Mahisa Agni? Bertanya istrinya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Memang sulit untuk mengatakan. Kenapa Mahisa Agni, bukan ayahanda Sri Rajasa? Tetapi Anusapati tidak mau membuat gambaran yang salah kepada istrinya sehingga karena itu ia berkata. Ada perbedaan yang harus kau ketahui. Paman Mahisa Agni akan melakukan semua permintaan Ibunda Permaisuri sebagai saudara laki-laki satu-satunya. Meskipun sekedar saudara angkat, tetapi ayahanda Sri Rajasa mempunyai banyak hal yang harus dilakukan. Karena itu, setiap persoalan kau wajib menghubungi saudaraku yang lahir dari Ibunda Permaisuri. Kau mengerti? Istrinya menganggukkan kepalanya. Dengan penuh pengertian istri Anusapati melepaskan suaminya pergi. Ia sadar bahwa bukan saja Anusapati yang mengalami pendadaran, tetapi juga dirinya sendiri yang kelak akan menjadi permaisuri di atas tanah Singasari. Kepada Mahisa Wongateleng Anusapati telah menyerahkan kepercayaan sepenuhnya. Meskipun demikian, Anusapati telah mempertemukan Mahisa Wongateleng dengan Sumekar. Bahkan untuk kepentingannya dan kepentingan Singasari, seperti yang pernah dilakukan Mahisa Agni. Anusapati minta agar Sumekar mau menuntun anak muda itu di dalam olah kanuragan. Tidak ada yang dapat memimpinnya Paman, berkata Anusapati. Paman Mahisa Agni berada di Kediri. Gurunya yang sekarang masih belum mencapai tingkat yang dituntuti oleh seorang guru. Karena itu, Paman dapat melakukannya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam. Memang tidak senang berbuat sesuatu sambil bersembunyi. Tetapi untuk kepentingan yang baik hal itu dapat saja kita lakukan. Mahisa Wongateleng harus tidak kalah dari Tohjaya. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Baiklah tuanku. Hamba akan berusaha sejauh dapat hamba lakukan. Mahisa Wongateleng yang sebelumnya tidak tahu sama sekali bahwa ada kekuatan yang tersimpan di pertamanan menjadi sangat heran. Seakan-akan ia tidak percaya melihat Sumekar yang sedang berjongkok menyiangi tanaman.
Patuhilah petunjuknya Adinda. Ia adalah kepercayaan Paman Mahisa Agni. Mahisa Wongateleng mengangguk-angguk. Tetapi kesan yang ragu-ragu masih membayang. Memang orang itu tidak sekuat Paman Mahisa Agni. Tetapi ia jauh lebih baik dari Guru Tohjaya yang sebenarnya. Guru yang sebenarnya. Sudahlah. Kau sudah cukup dewasa. Sebentar lagi kau akan melintasi masa kedewasaanmu, karena ayahanda mengambil keputusan bahwa kau dahulu yang harus kawin dari Adinda Tohjaya. Mahisa Wongateleng mengangguk-angguk. Selebihnya aku percayakan semua isi bangsal Pangeran Pati kepadamu. Dan jagalah ibunda baik-baik. Jasmaniahnya tetapi juga perasaannya. Baiklah Kakanda. Aku akan patuh kepada semua petunjuk. Kita tidak dapat mempercayai Ibunda Ken Umang. Aku tidak berprasangka. Tetapi menilik sikap Tohjaya, sudah tentu bahwa Ibunda Ken Umang bersikap serupa. Apalagi dengan latihan-latihan yang tersembunyi dan banyak persoalan yang tidak berterus terang. Karena itu, kau dapat berbuat serupa. Kalau Pamanda Mahisa Agni datang kemari, katakan apa yang sudah kau kerjakan. Baiklah. Aku akan melakukan semuanya, demikianlah, datang saatnya Pangeran Pati meninggalkan istana dan bangsalnya yang baru. Sebagai seorang prajurit yang berada di dalam pasukannya, ia berangkat ke daerah timur. Daerah yang menurut laporan telah diganggu oleh beberapa orang yang menyebut dirinya pemimpin-pemimpin dari suatu lingkungan yang tidak begitu luas. Kekuatan dari gerombolan itu memang tidak begitu besar. Mereka tidak akan dapat bertahan lama. Karena tindakan mereka yang keras terhadap penduduk di padukuhan-padukuhan sekitarnya, dan mereka selalu melakukan perampasan dan perampokan, maka mereka seakan-akan hidup dalam suatu lingkungan yang terasing. Senapati yang memimpin prajurit Singasari itu berkata kepada prajuritnya, "Pekerjaan ini memang tidak terlampau berat. Suatu latihan pertama bagi Tuanku Putra Mahkota." "Aku kini seorang prajurit," sahut Anusapati. Senapati yang memimpin pasukan kecil itu tersenyum. Ia melihat kesungguhan membayang di wajah Anusapati. Sehingga karena itu ia berkata, "Tuanku agaknya bersungguh-sungguh. Bagaimanapun juga pengalaman akan menjadi guru yang baik bagi tuanku." "Ya, aku bersungguh-sungguh. Dan bukankah itu sudah menjadi kewajibanku?" Senapati itu mengangguk-angguk. Namun di dalam hati ia berkata, "Kami, para prajuritlah yang mendapat beban karenanya. Putra mahkota yang tidak setangkas Tuanku Tohjaya ini akan memerlukan perlindungan. Untunglah bahwa tugas ini tidak terlampau berat." Tetapi senapati itu tidak mengatakan sesuatu. Namun dalam pada itu, ia sudah menugaskan 3 orang prajurit pilihan untuk selalu melindungi Anusapati tanpa setahu putra mahkota itu, supaya ia tetap berhati-hati. Apabila ia mengetahui bahwa ia mendapat perlindungan khusus, maka ia akan kurang berprihatin di dalam penempaan diri itu. Meskipun lawan mereka bukan lawan yang berat, namun perjalanan merekalah yang termasuk perjalanan yang berat. Mereka harus melintasi hutan-hutan pepak dan lebat, jurang yang curam dan bukit-bukit padas yang gersang, sehingga di siang hari matahari bagaikan membakar kepala. "Apakah sarang mereka terlampau jauh?" bertanya Anusapati kepada senapatinya. "Tidak tuanku. Kita hanya memerlukan waktu perjalanan 3 hari 3 malam. Kemudian kita akan mengenal daerah mereka selama sehari semalam sebelum kita menyerangnya." "Apakah kita belum mendapatkan gambaran yang pasti tentang gerombolan itu?" "Gambaran keseluruhan sudah tuanku. Tetapi bagian-bagian yang kecil masih harus kita selidiki setelah kita berada di dekat sarang mereka." "Apakah kita sudah tahu pasti kekuatan mereka?" "Gambaran tentang kekuatan mereka sudah kami terima. Tetapi kita masih harus menyelidikinya lagi." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Banyak tanggapan di dalam hati para prajurit atas pertanyaan putra mahkota itu. Ada yang menganggap bahwa Anusapati sudah mulai cemas. Ada yang menganggap bahwa putra mahkota itu akan menjadi seorang prajurit yang cermat. Demikianlah maka perjalanan itu maju terus dari waktu ke waktu. Mereka merayap menaiki tebing-tebing curam, tetapi juga menyeberangi sungai yang besar. 3 orang prajurit pilihan yang mendapat tugas melindungi putra mahkota berjalan beriringan. Mereka selalu berusaha untuk berada dekat dengan Anusapati di setiap keadaan yang berbahaya. Selagi mereka memanjat tebing atau menuruni jurang.
Juga selagi mereka berada di tengah-tengah sungai yang deras. Tetapi sebenarnya lah bahwa Anusapati bukan seorang anak muda yang berotak tumpul seperti yang diduga oleh kebanyakan orang. Ternyata Anusapati dapat mengerti bahwa 3 orang prajurit telah ditunjuk oleh pimpinan pasukan itu untuk membayanginya. Untuk melindunginya apabila ia terancam bahaya. Namun demikian Anusapati masih saja berpura-pura tidak tahu bahwa 3 orang prajurit pilihan selalu berusaha menjaga keselamatannya. Tetapi ternyata bahwa perjalanan itu sendiri memberikan kegembiraan di dalam hati Anusapati. Bahwa selama ini ia selalu berada di dalam halaman istana, maka perjalanan itu sangat menggembirakannya. Bagaimanapun juga ia benar-benar mendapat pengalaman baru. Mendaki gunung, menuruni tebing, menyeberangi sungai yang deras dan menjelajahi hutan. Meskipun ia sudah berlatih olah kanuragan, mendaki tebing sungai yang curam yang kadang-kadang dengan sengaja dipilihnya bagian-bagian yang hampir tidak mungkin didaki, namun pengenalan atas alam yang bebas dan luas itu memberikan kesegaran baru kepadanya. Yang paling kurang dikenalnya adalah hutan-hutan yang lebat. Anusapati hampir tidak pernah mendapat kesempatan ikut berburu, sehingga hutan yang lebat, yang lembab dan digayuti oleh sulur kayu dan tumbuh-tumbuhan merambat, bahkan yang berduri, merupakan kenalan baru baginya. Namun bekal yang sudah cukup banyak di dalam dirinya, segera dapat dipergunakannya untuk menyesuaikan dirinya. Meskipun demikian sekali-sekali ia harus menunjukkan kesulitan yang kadang-kadang hampir tidak dapat diatasi, ia menurut anggapan para prajurit adalah seorang yang masih sangat hijau di dalam olah kanuragan. Apalagi pengenalan daerah-daerah yang berat seperti yang dilaluinya. Latihan pertama ini agaknya memang terlampau berat bagi putra mahkota. Senapati yang memimpin pasukan itu berbisik kepada prajurit-prajurit yang diserahi untuk melindungi Anusapati. Perjalanan inilah yang berat. Tetapi apabila kita sudah mendekati sarang gerombolan penjahat itu, pekerjaan kita tidak akan banyak lagi. Justru tidak ada separuh dari kesulitan yang kita alami di perjalanan. Memang itulah yang dimaksud. Latihan pertama ditekankan pada kesulitan medan. Baru kemudian tuanku putra mahkota akan diperkenalkan dengan kekuatan lawan yang sebenarnya. Prajurit-prajurit itu menganggukkan kepalanya. Katanya kemudian, sebenarnya Singasari tidak perlu mengirimkan prajurit khusus untuk menumpas gerombolan kecil itu. Semuanya ini sekedar untuk kepentingan penempaan diri tuanku putra mahkota. Senapati itu mengangguk-angguk. Ia pun menyadari hal itu, sehingga karena itulah maka tugas yang ringan itu justru terasa menjadi beban yang cukup berat. Mudah-mudahan tuanku putra mahkota mendapat pengalaman yang berguna bagi dirinya, desis Senapati itu. Prajurit-prajurit yang mendapat tugas melindunginya mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun mereka merasa bahwa mereka telah mendapat kepercayaan untuk memberikan dasar pengalaman yang pertama kepada putra mahkota, sehingga karena itu, maka tugas itu pun mereka lakukan sebaik-baiknya. Tetapi mereka sama sekali tidak tahu bahwa pengalaman yang pertama, yang justru di daerah medan yang terlampau berat itu memang sengaja diberikan oleh Sri Rajasa atas petunjuk dari penasihatnya. Dengan demikian mereka mengharap bahwa hati Anusapati yang kerdil akan menjadi semakin kerdil. Medan yang amat sulit itu akan menghancurkan semua gairah pendadaran seterusnya. Meskipun musuh tidak terlampau berat, tetapi perjalanannya lah yang sangat berat bagi orang yang pertama kali mengalami. Bahkan beberapa orang prajurit yang sudah beringas beberapa lama pun merasa betapa beratnya perjalanan itu. Beberapa orang sudah mulai mengeluh, dan bahkan ada yang berkata, lebih baik aku harus berkelahi melawan gerombolan yang kekuatannya 5 kali lipat daripada berjalan di daerah yang gila ini. Kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia berdesis. Apakah putra mahkota akan dapat sampai ke tujuan? Prajurit yang pertama mengerutkan keningnya. Sejenak ia berpaling. Dilihatnya putra mahkota berjalan tertatih-tatih diapit oleh prajurit yang diserahi melindunginya. Yang seorang lagi dari mereka berjalan di belakangnya. Tuanku Anusapati sudah lelah sekali, kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kita tidak akan dapat mencapai tempat itu sesuai dengan waktu yang diperhitungkan. Kita pasti akan mengalami kemunduran paling sedikit 1 hari 1 malam. Agaknya putra mahkota tidak akan dapat dipaksa untuk menyelesaikan perjalanan ini sesuai dengan waktunya. Jika demikian, agaknya memang lebih baik. Kita tidak akan terlampau lelah di perjalanan, sehingga kita dapat melakukan tugas kita dengan baik.
Namun mereka terperanjat ketika tiba-tiba saja senapati yang tanpa mereka ketahui berjalan di belakang mereka berkata, "Kita harus menyelesaikan tugas ini seperti waktu yang sudah diperhitungkan. Itu juga merupakan ujian bagi kalian, terutama bagi Tuanku Putra Mahkota. Perhitungan waktu perjalanan prajurit adalah 3 hari 3 malam ditambah waktu pengamatan dan istirahat 1 hari 1 malam." Prajurit-prajurit yang bercakap-cakap itu tidak menyahut. Mereka hanya menarik alis mereka tinggi-tinggi. Namun di dalam hati mereka berkata, "Kami pasti lebih berpengalaman dari Tuanku Putra Mahkota. Kalau saja Tuanku Putra Mahkota masih dapat berjalan, aku pun masih dapat berjalan pula." Sebenarnya lah di hari kedua, Anusapati sudah tampak sangat lelah. Tetapi Anusapati sama sekali tidak mengeluh. Ia berjalan terus tertatih-tatih. Namun ia selalu mencoba berbuat sebaik-baiknya sebagai seorang prajurit. Para prajurit yang bertugas mengawasinya menjadi kasihan juga melihatnya. Sekali-sekali mereka memandang senapati yang berjalan tidak jauh dari mereka, seakan-akan mereka ingin bertanya, "Apakah Tuanku Putra Mahkota tidak sebaiknya diberi kesempatan untuk beristirahat?" Tetapi tidak seorang dari para pelindung itu yang mengucapkannya. Mereka sadar bahwa putra mahkota kini harus diperlakukan sebagai prajurit-prajurit yang lain. Namun demikian, para prajurit itu menjadi heran melihat kesungguhan hati Anusapati. Betapapun tampak lelah, tetapi ia berjalan terus. Seperti prajurit-prajurit yang lain, ia membawa perlengkapan yang cukup berat. Senjata dan sekedar bekal di perjalanan. Di malam kedua, ketika mereka menaiki sebuah tebing yang curam, sampailah mereka di padang rumput yang agak datar. Udara yang sejuk menyapu langit yang penuh dengan bintang gemintang yang mulai bermunculan. "Kita bermalam di sini," berkata senapati yang memimpin pasukan itu. Demikianlah, maka pasukan kecil itu mulai mencari tempat bagi mereka untuk beristirahat. Rumput-rumput kering dan batu-batu besar merupakan tempat yang paling baik untuk duduk dan merebahkan diri. Anusapati pun harus berbuat seperti prajurit-prajurit yang lain. Ia mendapatkan sebuah batu besar yang baik untuk berbaring. Kepalanya dialasinya dengan telapak tangannya. Dipandanginya langit yang jernih terbentang di atasnya. "Tuanku Putra Mahkota lelah sekali," desis seorang prajurit. Kawannya tidak menyahut. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Keduanya pun kemudian diam. Mereka mencoba menyadari tugas yang dibebankan kepada Putra Mahkota oleh Ayahanda Sri Rajasa. Ia harus mengalami pahit getirnya seorang prajurit agar ia dapat membuat penilaian yang tepat bagi sebuah pasukan apabila kelak ia menjadi senapati agung di peperangan yang besar. Tetapi sebenarnya Anusapati sendiri tersenyum di dalam hati. Ketahanan jasmaniahnya jauh lebih besar dari para prajurit yang berjalan bersamanya. Meskipun pendalaman perjalanan itu baru pertama kali baginya, tetapi tubuhnya sudah terlatih mengalami tugas yang sangat berat. "Kita mengadakan pembagian tugas pengamatan di malam hari," berkata senapati itu kemudian. Tanpa perkecualian, setiap orang mengalami tugas sepertiga malam. Kelompok yang pertama bertugas sampai tengah malam. Kemudian sisanya dibagi menjadi 2 kelompok. Kenalilah bintang gubuk penceng. Kalian akan dapat menentukan waktu. Dalam tugas pengamatan di malam hari itu, Putra Mahkota mendapat kesempatan yang terakhir. Di dalam kelompok itu pula terdapat 3 orang prajurit yang mendapat tugas khusus untuk mengawasinya. Seperti prajurit-prajurit yang lain, Anusapati pun melakukan tugasnya dengan baik. Meskipun ia hampir belum tertidur sama sekali, namun ia tidak mengelakkan tugas itu. Dengan senjata di tangan ia duduk di atas batu mengawasi keadaan di sekitarnya bersama beberapa orang prajurit yang lain. Anusapati mengerutkan keningnya ketika ia mendengar di kejauhan suara aum harimau. Bukan hanya seekor, tetapi 2 ekor. Sejenak Anusapati memperhatikan para prajurit yang lain. Mereka pun agaknya tertarik mendengar suara harimau itu. 2 orang di antara mereka bangkit dan berjalan hilir mudik di antara mereka yang tertidur nyenyak di atas batu-batu dan rerumputan kering. Suara itu menjadi semakin dekat, desis salah seorang dari 2 orang prajurit yang berjalan hilir mudik itu. "Ya," sahut yang lain. "Agaknya mereka mencium bau yang asing. Arah angin telah membawa bau keringatmu ke hidung harimau itu." Kawannya tidak menjawab lagi. Tetapi ia masih saja berjalan hilir mudik. "Kenapa kau ributkan suara harimau itu?" bertanya kawannya yang lain yang duduk di atas sebuah batu yang besar sekali.
Sudah lama aku ingin memiliki kulit harimau. Oh, kawannya itu tidak mempedulikannya lagi. Tetapi dilayangkannya juga pandangan matanya kejauhan, menyusup ke dalam gelapnya malam. Ternyata tidak ada yang dilihatnya selain kepekatan malam dan cahaya kunang-kunang yang satu dua beterbangan di atas rerumputan. Ketika suara harimau itu terdengar lagi, maka bukan saja kedua orang yang berjalan hilir mudik itu sajalah yang mengangkat wajah mereka, tetapi semua orang yang bertugas dalam kelompok terakhir itu pun tergerak pula hatinya. Mudah-mudahan sepasang harimau itu mendekat. Siapa yang dahulu di antara kita, desis yang lain. Jangan dibunuh dengan senjata tajam. Kenapa? Kulitnya akan cacat. Sobek oleh hujaman senjata kita. Lalu, dengan apa kita akan membunuh? Kita cekik. Dan wajah kita akan dicakarnya. Bukan kulit harimau itu yang cacat, tetapi kulit wajah kita. Yang lain tertawa. Tetapi prajurit yang berniat membunuh tanpa senjata itu tetap diam membeku. Sejenak mereka menunggu. Tetapi mereka tidak melihat sepasang harimau mendekat. Mereka tidak melihat sesuatu. Harimau itu takut, desis salah seorang dari mereka. Tidak seorang pun yang menyahut. Tetapi tanpa sesadarnya, prajurit-prajurit itu berpaling ke arah Anusapati. Ternyata putra mahkota itu masih duduk di tempatnya memeluk lutut. Apakah putra mahkota menjadi ketakutan? Mereka bertanya di dalam hati. Tetapi tidak seorang pun yang berani mengucapkan pertanyaan itu. Bahkan mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang wajar sekali, karena selama ini putra mahkota tidak pernah pergi keluar halaman istana. Bahkan mungkin selain kulit-kulit harimau dan harimau-harimau mati hasil buruan Sri Rajasa, Anusapati belum pernah melihat harimau yang besar yang sesungguhnya, yang berkeliaran di padang rumput di tepi-tepi hutan yang lebat. Ketika langit menjadi semakin merah maka para prajurit itu pun mulai berkemas. Mereka yang tertidur pun sudah mulai bangun seorang demi seorang. Senapati yang memimpin pasukan itu pun telah terbangun pula dan duduk di samping putra mahkota. Apakah tuanku mengantuk? Bertanya Senopati itu. Masih ada waktu sampai matahari terbit. Anusapati tidak segera menjawab. Mungkin tuanku masih dapat tidur sekejap. Tugas tuanku berjaga sudah selesai. Di antara para prajurit telah banyak yang terbangun. Apalagi mereka yang bertugas di kesempatan pertama sampai menjelang tengah malam. Baiklah, desis Anusapati. Tetapi tentu tidak tidur. Aku hanya ingin berbaring. Demikianlah Anusapati dan beberapa orang prajurit yang bertugas terakhir, masih sempat berbaring barang sejenak. Beberapa orang kawan mereka telah terbangun dan membenahi diri. Di antara mereka ada yang sempat mencari kayu-kayu kecil dan membuat perapian untuk mengusir udara fajar yang dingin. Embun yang basah turun menyentuh kulit dan bebatuan sehingga membuat pagi menjadi bertambah dingin. Meskipun hanya sekejap, ternyata ada juga di antara mereka yang bertugas terakhir sempat tertidur. Tetapi mereka pun harus segera bangun pula. Sejenak, setelah matahari terbit, mereka akan bersiap meneruskan perjalanan mereka yang sulit. Demikianlah. Maka sejenak kemudian, ketika langit menjadi semakin cerah, pasukan kecil itu pun telah dipersiapkan kembali. Mereka harus menjalani perjalanan mereka di hari ketiga. Hari terakhir. Ketika cahaya matahari mulai menyentuh daun rumputan, maka pasukan kecil itu pun meneruskan langkah mereka. Beberapa orang sempat memanasi tubuh mereka sehingga menjadi hangat. Beberapa orang yang lain masih harus berjalan sambil mendekap telapak tangan masing-masing. Namun cahaya matahari pagi segera membuat mereka bertambah segar. Sinar matahari yang kekuning-kuningan itu telah membuat perjalanan pasukan kecil itu seakan-akan menemukan kekuatan mereka kembali. Kicau burung-burung liar dan desah angin di dedaunan membuat pagi bertambah cerah. Demikianlah maka pasukan kecil itu meneruskan perjalanan mereka yang sulit. Kesegaran yang meresapi tubuh mereka pun segera hanyut disapu oleh terik matahari yang menjadi semakin panas. Ketika keringat mereka mulai membasahi tubuh, maka mulailah mereka dicengkam kembali oleh kelelahan. Marilah kita selesaikan rencana perjalanan kita, berkata Senapati yang memimpin pasukan itu. Hari ini adalah hari yang terakhir. Besok kita akan mulai dengan penyelidikan kita atas sarang lawan. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Namun sekali-sekali mereka harus mengusap keringat yang membasah di wajah.
Di hari terakhir itu, tampaklah bahwa prajurit-prajurit yang sudah cukup berpengalaman itu pun menjadi sangat letih. Bahkan senapati yang memimpin perjalanan itu pun berjalan tertatih-tatih dan kadang-kadang harus bersandar dengan tangannya pada pepohonan. Tetapi ia berjalan terus. Kelelahan dan keletihan itu sama sekali tidak dihiraukannya. Ketika pasukan kecil itu harus menuruni tebing, maka mereka bagaikan siput yang merayap. Perlahan-lahan sekali. Tangan-tangan mereka yang basah oleh keringat menjadi licin dan tenaga mereka pun telah jauh susut. Prajurit-prajurit pilihan yang harus mengawasi Anusapati menjadi cemas. Mereka sudah mengalami kesulitan membawa diri mereka sendiri. Apalagi apabila mereka harus menolong Anusapati apabila diperlukan. Tetapi ternyata Anusapati masih sanggup merayap sendiri meskipun harus menumbuhkan senyum pada beberapa orang prajurit. Prajurit yang kelelahan itu masih juga harus menahan tertawanya ketika mereka melihat Anusapati yang merayap turun. Kadang-kadang ia harus berbaring menelungkup dan bergerak setapak demi setapak. Meluncur perlahan-lahan dan sekali-sekali sambil duduk ia beringsut maju. Namun demikian setiap prajurit telah memuji kesungguhannya dalam pendadaran itu. Meskipun selama di istana putra mahkota itu disebut sebagai seorang anak muda yang malas, yang kurang cepat menangkap latihan-latihan olah kanuragan dan bahkan Toh Jaya pernah menyebutnya sebagai seorang anak muda yang dungu, namun ternyata hati Anusapati keras seperti batu-batu padas di pegunungan yang mereka lewati. Dengan tubuh dan pakaian yang kusut dan kotor, Anusapati berhasil juga melampaui tebing itu seperti prajurit-prajurit yang lain. Bahkan ketika seorang prajurit tidak dapat menahan senyumnya di hadapan Anusapati melihat wajah yang berdebu, Anusapati sendiri ikut tertawa pula. "Nah, bukankah aku juga berhasil?" berkata Anusapati. "Ya. Tuanku juga berhasil," sahut senapati yang memimpin pasukan itu sambil tersenyum juga. "Tunggu. Jangan berjalan dahulu. Aku akan membersihkan diri." Para prajurit pun menunggunya sambil tertawa. Tetapi kesempatan itu merupakan kesempatan beristirahat pula bagi mereka. Beberapa orang telah membantunya mengibaskan kain panjangnya. Yang lain menepuk-nepuk punggungnya yang dilekati oleh debu yang kemerahan. Tetapi dengan demikian, debu itu justru menjadi semakin merata di tubuh putra mahkota, sehingga beberapa orang prajurit yang lain justru mentertawakannya. "Marilah," berkata pemimpin pasukan itu. "Kita meneruskan perjalanan." Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.